Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kembali lagi bersama GPD Villa Melati Mas, menyapa Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Sungguh kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Satu hari lagi, saya dan saudara tidak tahu hari besok apakah kita masih ada atau tidak. Yang pastinya ini adalah kesempatan dari Tuhan. Saudara, ini adalah tanda bahwa saya dan saudara, Dia Tuhan akan masih menggenapi, masih akan menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Amin. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan 22. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saya langkah ke ayat 20. Demikian mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, padang gurun bukanlah tempat di mana saya dan saudara mengalami penderitaan, namun padang gurun adalah tempat di mana Tuhan membawa saya dan saudara untuk mengalami proses pemulihan, untuk mengalami proses pemurnian dari Tuhan. Haleluya. Sama halnya juga dengan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya jalan yang lebih dekat itu melalui jalan orang Filistin, Bapak Ibu Saudara, kalau di ayat 17 bilang. Tetapi kenapa Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun? Berjalan melalui padang gurun, Bapak Saudara. Ada dua alasan di sini, Bapak Saudara, yaitu yang pertama, karena Tuhan tidak mau bangsa Israel menyesal. Dan yang kedua, karena Tuhan melihat bangsa Israel lemah. Bapak Saudara, di sini dengan jelas di bagian B ayat 17, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel ini lemah, saudara. Kalau mereka menghadapi peperangan, pasti mereka menyesal ikut Tuhan. Sama halnya juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah mengiyakan, Tuhan memanggil kita keluar dari Mesir. Mesir adalah gambaran dosa. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau bawa kita ke padang gurun. Untuk apa? Untuk diproses dan dimurnikan. Tujuannya untuk apa sih Bapak Saudara? Kenapa harus padang gurun? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena di padang gurun tidak ada arah. Dan yang kedua, di padang gurun tidak ada jalan pintas. Dan yang ketiga, di padang gurun tidak ada tempat persembunyian. Saudara, tujuannya untuk apa? Ayat Ulangan, mari kita baca di dalam kitab Ulangan, Bapak Saudara. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 bilang begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Tujuan Tuhan membawa saya dan saudara ke padang gurun, kepada pemurnian adalah untuk merendahkan hati saya dan saudara, untuk merendahkan hati bangsa Israel, saudara. Dan yang kedua, kenapa Tuhan membawa kita kepada padang gurun? Kalimat selanjutnya bilang begini, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan mau lihat ketika saya dan saudara sudah iyakan, ya Tuhan, saya mau jalan bersama-sama dengan engkau, saya meninggalkan seluruh dosa dan pelanggaran saya mau ikut engkau bersama-sama dengan engkau. Tuhan mau lihat apakah perintahnya, saya dan saudara mau berjalan sesuai dengan perintahnya atau tidak. Dan yang selanjutnya, tujuan Tuhan membawa saya dan saudara ke padang gurun. Yang ketiga adalah ayat 3 bilang begini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara kata membuat engkau mengerti.
tujuan Tuhan supaya saya dan saudara mengerti bahwa apa? Bahwa kehidupan kita bukan karena hanya dari roti saja, tapi dari segenap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan mungkin di hari, yang kita dengar di hari-hari Minggu, di jam-jam ibadah. Hidup kita tergantung oleh firman Tuhan, bukan dari apa yang kita makan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita sedang mengalami padang gurun, sedang ada di dalamnya, sedang melewati proses itu, Bapak Ibu Saudara. Ataupun juga di antara kita yang sudah keluar dari sana, yang sudah mengalami kemenangan. Saudara, tetap semangat, karena saya dan saudara akan mengalami level yang baru. Karena setiap padang gurun, setiap proses yang kita alami berbeda-beda level. Bapak Saudara, kita tidak tahu kita ada di level mana. Yang pastinya kita harus tetap semangat, karena firman Tuhan berjanji Dia akan selalu ada. Bapak Saudara, Tuhan akan selalu ada. Ayat 22 pasal 17 Keluaran, Bapak Saudara bilang begini, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan ada menyertai saya dan saudara di dalam ketidakadaan di padang gurun. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan lagi, tidak ada tempat persembunyian yang bisa kita berlindung. Namun ada Tuhan, ada tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau ada walaupun kami di dalam sedang mengalami proses yang menurut kami sudah tidak mampu lagi, tidak ada arah, tidak ada tempat persembunyian lagi. Namun Tuhan, justru di dalamnya Tuhan ada Engkau yang menuntun kami dengan tiang api, tiang awan-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, khusus untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang tertanam dalam pelayanan ini. GPD Villa Melati Mas menyapa, GPD Villa Melati Mas, hamba-Mu berdoa, serahkan dalam tangan-Mu Tuhan kehidupan mereka, kesehatan jasmani dan rohani terpelihara sempurna oleh Engkau dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan hari-hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang turun tangan memberkati dalam nama Yesus. Yang lagi tertutup jalan Tuhan, yang sedang mengalami Tuhan masalah dalam pekerjaan atau apapun itu, Tuhan Engkau bukakan jalan, Engkau menjadi sumber jalan kami Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa juga pada pagi hari ini Tuhan, khusus yang mengalami sakit penyakit hari-hari ini Tuhan, dalam kelemahan tubuh, hamba berdoa dalam nama Yesus. Oleh kuasa dari Yesus Tuhan, kami semua yang mengalami sakit penyakit Tuhan disembuhkan oleh Engkau dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan tercurah sempurna atas kehidupan kami yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus kami disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu. Setiap aktivitas yang akan kami jalankan sepanjang hari ini Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu. Perkataan, pikiran, perasaan kami, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang kami ambil, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Siap jalani hari ini bersama dengan Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, jangan kendor. Haleluya. Puji Tuhan.